Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab persamaan dan fungsi kuadrat untuk kelas 9 ya. Nah, di sini kita mau mencari akar persamaan kuadrat ya, dari 5 buah soal ini. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan 3 cara yang telah kalian pelajari. Nah, jadi untuk menentukan akar persamaan kuadrat ya, ada 3 cara memang ya. Cara yang pertama itu adalah dengan memfaktorkan, cara yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan cara yang ketiga dengan rumus ABC ya, atau rumus persamaan kuadrat. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal ini dengan cara memfaktorkan. Kita perhatikan ya di sini ya, untuk lebih jelasnya. Oke, ini yang A dulu ya. A itu adalah X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini ya, tipe yang akan kita pakai ya untuk pemfaktorannya, kalian harus tahu ya, A kuadrat min B kuadrat, itu kalau difaktorkan, itu menjadi A plus B, A min B. Gitu. Misalnya X kuadrat min 4 misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat pemfaktorannya, berarti X kuadrat itu kan X dikali X ya. Kita tulis X dikali X. Kemudian tandanya ya, yang satu plus, yang satu min. Nah, kemudian 4. 4 itu berapa kali berapa sih? Angkanya harus kembar ya. 4 itu adalah 2 kali 2 kan? Nah, begini. Gitu ya. Kita coba lagi contoh yang lain. X kuadrat misalnya min 9. Berarti kalau dijabarkan atau dibentuk pemfaktorannya menjadi X dikali X, yang satu plus, yang satu min, 9. 9 itu berapa kali berapa sih? 9 itu kan 3 kali 3 ya. Angkanya harus sama ya. Angkanya harus sama ya. Ini 3 sama 3 gitu ya, harus sama. Nah, seperti ini. Nah, berarti X kuadrat min 1 sama dengan 0 ini bisa kita faktorin ya. Sama seperti yang sudah saya berikan contohnya. Menjadi X dikali X. Kemudian yang satunya plus, yang satunya min. 1 itu merupakan 1 dikali 1. Sama dengan 0. Nah, seperti ini ya bentuknya. Untuk pemfaktoran dari X kuadrat min 1. Nah, ini hanya contoh saja ya tadi ya. Ini hanya contoh saya. Ini hanya contoh saja. Ini saya hapus lagi ya. Ini bukan soal ya. Oke, kita lanjutkan ke soalnya. Setelah difaktorkan seperti ini, kita lihat di sini ya. Di sini depan nih, yang di depan dulu. Di sini kan di depan ada X plus 1 ya. Nah, kita tulis gini. X plus 1 sama dengan 0. 0-nya dari sini ya, sama dengan 0. Berarti untuk mencari X sama dengan, ini plus satunya pindahin ke ruas kanan. Berarti plus 1 menjadi min 1. Atau, sekarang yang belakang. Yang belakang kan X min 1 ya. Berarti X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1-nya pindah ke ruas kanan menjadi plus 1. Berarti akar-akar persamaannya, ya, akar-akarnya itu adalah min 1 dan 1 ya. Oke, ini untuk jawaban yang A ya. Kalau sudah, kita lanjut ke, ini saya tulis dulu ya, yang B soalnya. 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini, di depan x kuadrat itu kan 4 ya. Nah, artinya untuk mengerjakan soal seperti ini, dengan pemfaktoran, ini bisa kita gunakan cara seperti ini ya. Kita perhatikan di sini untuk lebih jelasnya. Kita buat dulu kurung 2 seperti ini. Nah, kemudian kita buat per. Nah, kemudian di depan x kuadrat, ini x kuadrat ya. Di depan x kuadrat kan ada angka 4 ya. 4 ya. Nah, makanya kita tulis di sini 4x. Kemudian di sini 4x. Di sininya 4 gitu. Jadi tergantung x kuadratnya ya. Kalau x kuadratnya 7 ya berarti 7x, 7x, bawahnya 7 gitu. Kalau di depan x kuadratnya 5 ya berarti di sininya 5x, 5x, di bawahnya juga 5 gitu ya. Tergantung dari x kuadrat ya, depannya x kuadrat ini. Karena di sini 4 ya berarti 4x, 4x sama bawahnya 4. Sama dengan 0. Nah, ini langkah pertama kita buat ininya dulu ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita lihat di sini, ini kan 4 ya, ini 4, ini 1 ya. 4 sama satunya itu kita kaliin.
4 dikali 1 itu adalah 4. Nah, kemudian kalian cari ya, 4 itu berapa kali berapa sih? Supaya kalau dijumlahin itu hasilnya 4. 4 itu adalah 2 kali 2. Benar ya? 4 itu kan 2 kali 2. Benar ya? Nah, supaya jadi plus 4, berarti 2-nya di plus, ininya 2-nya juga yang di sini juga di plus. Gitu ya. Bener ya? Plus 2 ditambahin sama plus 2 itu hasilnya adalah plus 4. Sesuai kan? Oke, kalau sudah, nanti yang plus 2 di sini sama plus 2 di sini, itu kita pindahin ke sini. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah ya, dilihat ya, kira-kira yang mana? Yang kurung depan atau kurung belakang yang bisa dibagi sama 4? Nggak ada ya, nggak ada yang bisa dibagi sama 4. Berarti 4 di sini harus kita pecah ya. 4 itu kan 2 kali 2 ya. Benar ya, 4 2 kali 2. Nah, kemudian berarti yang bagian depan itu kita bagi 2, yang bagian kurung belakang itu juga dibagi 2. Yuk, kita bagi 2 ya. Jadi semua ruas ya, yang di depan itu semuanya ruas dibagi 2. Berarti yang ini ya, 4S plus 2 itu kita bagi 2, 4S plus 2 yang belakang juga sama, dibagi 2. Oke, yang depan dulu, 4S plus 2 dibagi sama 2. Berarti menjadi 2X plus, nih ya, 4X dibagi 2 kan 2X. 2 dibagi 2, 1 ya. Nah, ini 2X plus 1. Gitu. Yang belakangnya, 4X dibagi 2 itu adalah 2X, plus 2 bagi 2 itu adalah 1. Sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian, lihat kurung depan kan 2x plus 1 ya. Kita tulis 2x plus 1 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan, plus 1-nya pindah ke ruas kanan, menjadi min 1. Berarti x-nya itu adalah min 1. Ini kali ya, kalau kali jadi bagi, per 2. Ini untuk kurung depan. Sekarang kurung belakangnya. Kurung belakangnya 2x plus 1 juga ya. Kita tulis 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan, plus 1-nya pindah ke ruas kanan, menjadi min 1. Berarti x sama dengan min 1 per 2 ya. Oke, berarti akarnya ya, akar dari persamaan kuadratnya, ya, akar-akarnya itu adalah min 1 per 2 ya. Karena ini sama ya, sama-sama min 1 per 2, berarti kita tulisnya 1 kali aja, nggak apa-apa ya. Jadi berarti menjadi min 1 per 2. Oke, yang B sudah ya. Yang B sudah, kita lanjut ke bagian C. Ini saya tulis dulu ya, yang C soalnya. Min 3x kuadrat, min 5x plus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian ya, di sini kan x kuadratnya minus 3 ya. Min 3. Nah, supaya gampang ngerjainnya, ini boleh saya kali minus 1 ya. Dikalikan dengan min 1. Kenapa? Supaya x kuadratnya itu nilainya positif gitu. Jadi ngerjainnya lebih mudah ya. Oke, ini kita kali min 1. Kalau dikali min 1, otomatis semua tanda berubah ya. Oke, berarti menjadi 3x kuadrat. Tandanya berubah ya. Kalau dikali min 1, itu tandanya berubah. Min 3 menjadi 3x kuadrat. Kemudian min 5x menjadi plus 5x. Plus 2 menjadi min 2 sama dengan 0. Tadi kenapa ya dikali min 1? Karena untuk mempermudah pengerjaan saja gitu ya. Untuk mempermudah pengerjaan saja pada pemfaktoran ya. Kalau sudah ya, sama seperti kayak B tadi, kita buat dulu ya kurung-kurungnya seperti ini. Kemudian ada per ya. Nah, karena di depan x kuadratnya koefisiennya adalah 3, makanya di sini 3x, kemudian di sini juga 3x, dan di bawahnya 3 gitu. Oke, kemudian ini A sama nilai C-nya dikaliin ya. 3 dikali min 2 itu hasilnya adalah min 6. Nah, kalian cari ya, 6 itu berapa kali berapa sih supaya kalau ditambahin hasilnya adalah 5. Nah, 6 itu merupakan 6 dikali 1 ya. Bener ya? 6 dikali 1 kan hasilnya 6 ya. Supaya menjadi plus 5, berarti yang ininya plus, yang ininya min. Nah, kemudian kita cek ya. Jadi kalau dikali,
Kalau dikali hasilnya harus min 6. Kalau ditambah hasilnya harus 5. Kita cek ya. 6 dikali min 1 itu hasilnya adalah min 6. Udah sesuai ya. Plus 6 ditambahin sama min 1 itu hasilnya adalah plus 5. Oke, sudah sesuai. Berarti plus 6 dan min 1 itu adalah benar ya. Kita pindahin angkanya. Di sini ada plus 6. Kemudian sama min 1. Sama dengan 0. Nah, kemudian yang mana kurung yang bisa dibagi 3? Kurung yang depan atau kurung yang belakang yang bisa dibagi 3? Nah, yang bisa dibagi 3 itu kurung yang depan ya. Karena yang belakang ada 1 kan, 1 nggak bisa dibagi 3. Nah, berarti yang kita pakai adalah kurung yang depan ya. Kurung yang depan bisa dibagi 3. Kita bagi 3 ya. 3x dibagi 3 itu adalah x plus 6 dibagi 3 itu adalah 2. Yang belakang 3x min 1. Sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini ya, kita cari x plus 2 sama dengan 0 ya. Yang depan dulu ya, x plus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan plus 2-nya pindah ke ruas kanan, menjadi min 2. Atau sekarang yang kerjain yang kurung belakang, 3x min 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan, min 1-nya pindahin ke ruas kanan, menjadi plus 1 ya. Berarti x sama dengan 1/3. Oke, berarti akar-akarnya ya, itu adalah min 2 dan 1/3. Oke, ini ya, untuk yang bagian C. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat dari min 3x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0, itu adalah min 2 dan 1/3. Oke, yang C sudah, kita lanjut ke bagian yang D. Kita lanjut ke bagian yang D ya. Di situ ada 2x kuadrat, kemudian ada min x, ada min 3 ya, sama dengan 0. Langkah pertama, sama kayak tadi ya, kita buat kurung-kurungnya gini dulu. Nah, karena di depan x kuadrat itu adalah angka 2, berarti di sini 2x, di sini 2x, kemudian di bawahnya 2, sama dengan 0. Kemudian, langkah berikutnya, ini ya, 2 dikalikan dengan min 3, itu hasilnya adalah min 6. Nah ya, kalian cari dua buah angka. Jika dikali hasilnya min 6, dan jika ditambah hasilnya harus yang tengah sini, min 1. Berapakah angkanya? Caranya gimana? Nah, kita lihat di sini ya. Ini 6 ya, ini kan 6. Kita cari ya, 6. 6 itu berapa kali berapa sih? 6 itu adalah 3 kali 2 ya. Bener ya? 3 kali 2 kan 6. Supaya jadi min 1, ya, supaya jadi min 1, itu berarti 3-nya harus diapain, 2-nya harus diapain. Supaya jadi min 1 berarti 3-nya harus min ya. 2-nya harus plus. Oke, sekarang kita cek ya. Min 3 dikali 2. Bener ya, hasilnya min 6. Kemudian, min 3 ditambahin sama 2. Itu benar ya, hasilnya adalah min 1. Berarti min 3 sama plus 2 itu adalah benar ya. Jadi, kalau dikali hasilnya harus min 6, kalau ditambah hasilnya harus min 1. Nah, itu adalah min 3 dan plus 2. Kita tulis di sini, min 3 sama plus 2. Nah, kemudian kita cek ya, yang bisa dibagi 2 siapa? Yang kurung depan atau kurung belakang? Ternyata yang bisa dibagi 2 ya, yang bisa dibagi 2 itu maksudnya yang bisa dibagi bawah sini ya, yang bisa dibagi bawah ya. Ternyata yang bisa dibagi sama bawah ya, atau yang bisa dibagi 2, itu adalah kurung yang belakang. Berarti kurung depannya tetap ya, kurung depannya tetap. Nah, kurung yang belakangnya itu kita bagi 2. 2x dibagi 2 itu adalah x, 2 dibagi 2 itu adalah 1. Nah, berarti menjadi x plus 1, sama dengan 0. Oke, berarti menjadi 2x min 3 sama dengan 0 ya. 2x sama dengan min 3-nya pindah ke ruas kanan, menjadi 3. Berarti x-nya itu adalah 3/2. Ubah ke pecahan campuran, berarti menjadi 1/2. Atau, sekarang yang kurung belakang,
X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, ini plus 1 pindah ke ruas kanan ya, menjadi min 1. Berarti untuk yang D, akar-akarnya ya, itu adalah min 1 dan 1/2. Nah, ini ya jawabannya untuk yang bagian D. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang E. Untuk yang bagian E ya, ini saya tulis dulu soalnya. X kuadrat min X plus 1/4 sama dengan 0. Nah, ini pecahan ya, ada pecahan 1/4. Jadi, kalau bisa ya, jangan pecahan gitu ya. Kalau bisa jangan pecahan, supaya mempermudah ya. Gimana caranya supaya nggak pecahan? Lihat bawahnya sini. Ini kan bawahnya 4 ya. Nah, berarti harus kita kaliin sama 4, supaya pecahannya hilang ya. Kita kali sama 4 ya. X kuadrat dikali 4, itu adalah 4X kuadrat. Kemudian, min X dikali 4, berarti menjadi min 4X. Plus 1/4 dikali 4, itu adalah plus 1 ya. Sama dengan 0. Nah, ini ya, 1/4 dikali 4 itu 1 ya. Kalau sudah, sama seperti tadi ya, kita bikin kurung-kurungnya dulu begini. Nah, kemudian di sini di depan X kuadratnya kan 4 ya. Berarti di sini 4X, di sini 4X, kemudian di sininya 4. Gitu. Langkah pertamanya sudah, sekarang langkah keduanya ya. Langkah selanjutnya, ini 4 sama 1-nya dikaliin dulu ya. 4 dikali 1 itu adalah 4. Kita cari, berapa kali berapa sih, supaya kalau ditambah atau dikurangin hasilnya min 4 ya. 4 itu merupakan 2 kali 2. Bener ya? 2 kali 2 kan 4 ya. Supaya jadi min 4, maka 2-nya harus dinegatif sama negatif ya. Bener ya? Kita cek, min 2 kali min 2 itu adalah plus 4, udah bener. Min 2 ditambah min 2 itu adalah min 4. Oke, sudah benar ya. Kalau sudah, berarti min 2 sama min 2-nya, ini kita pindahin ke sini. Nah, kemudian, coba kita lihat, kurung depan atau kurung belakang yang bisa dibagi 4. Oke, nggak ada ya, nggak ada yang bisa dibagi 4 ya, karena 2 dibagi 4 nggak bisa, koma ya. Jadi jangan sampai koma sih gitu. Nah, berarti kalau nggak bisa, 4 di sini harus dipecah ya. 4 itu kan 2 kali 2 ya. Nah, artinya yang kurung depannya dibagi 2, yang kurung belakangnya dibagi 2. Berarti menjadi 2X min 1 ya. Kan 4X dibagi 2 kan 2X. 2 bagi 2, 1 gitu. Kurung yang belakang, 4X dibagi 2 itu adalah 2X. Kemudian min 2 bagi 2 itu adalah min 1. Sama dengan 0. Kemudian kita buat sama dengan 0-nya ya. 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1 pindah ke ruas kanan menjadi 1. Berarti x sama dengan 1/2. Atau sekarang yang belakang. 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. Min 1 pindah ya ke ruas kanan menjadi 1 ya. Berarti x sama dengan 1/2. Oke, berarti akar-akarnya itu adalah 1/2 ya. Karena di sini sama-sama 1/2, kita tulis 1/2 saja ya. Oke, ini sudah ya semua. Sudah saya jelaskan ya. A, B, C, D, E dengan cara pemfaktoran. Ya, dengan cara memfaktorkan. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.